Kadang-kadang iri hati maupun kepahitan ini bisa ada dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan perasaan ini bisa muncul karena hal-hal yang mungkin kita tidak pernah duga. Kalau kita akhirnya bisa menjadi orang yang iri hati, sehingga lama-lama iri hati itu berkembang menjadi sebuah kepahitan. Kalau kita biarkan iri hati dan kepahitan ini terus berkembang, akhirnya akan berbuahkan kejahatan. Pengennya menghancurkan orang itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau saudara sudah punya perasaan iri hati, saudara sudah punya ada kepahitan, kalau saudara tidak segera mengatasi, percayalah, lambat laun yang ada di pikiran saudara, saudara selalu ingin merancangkan hal yang tidak baik terhadap orang itu. Karena saudara iri. Karena saudara nggak senang melihat dia berhasil. Orang iri itu kan susah ngelihat orang lain senang. Senang ngelihat orang lain susah. Nah itu orang yang iri hati. Hal yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan adalah kita harus berdamai dengan kenyataan. Bahwa Tuhan punya rancangan yang berbeda kepada setiap orang. Ada orang yang mungkin diberikan talentanya, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 4, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Kita nggak perlu iri. Kok saya cuma dapat segini? Karena yang paling penting adalah apakah engkau sudah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Kalau kita melihat keadaan kita tidak seperti orang lain, ya kita berdamai, kita terima kenyataan. Ya memang keadaan orang itu lebih baik. Mungkin Tuhan punya rancangan atas orang itu. Terima saja kenyataan hidup dengan membersihkan hati dari rasa iri. Maukah saudara menerima kenyataan bahwa mungkin orang lain lebih baik? Kalau saudara melihat ada orang lain yang lebih baik, mungkin saudara pikir dia bukan orang Kristen atau dia mungkin orang Kristen tapi jarang berdoa, dia orang Kristen tapi hanya Kristen KTP sedangkan saya sudah pelayanan dan lain sebagainya. Saudara mulai membanding-bandingkan diri saudara dan saudara berpikir kok begini ya Tuhan. Muncul iri hati itu. Dengar baik Bapak Ibu, lebih baik kau terima saja kenyataan. Ya sudah, Tuhan punya rancangan yang berbeda. Dia mungkin begitu, saya ya begini. Nikmati saja apa yang saudara miliki. Bukan malah semakin mengeluh. Orang yang mengeluh itu berarti dia belum menerima kenyataan. Mari kita berdamai dengan kenyataan. Terima apa yang telah Tuhan berikan dengan ucapan syukur. Yang ketiga Bapak Ibu, milikilah sukacita. Supaya jangan ada iri hati, jangan ada kepahitan. Milikilah sukacita. Sukacita itu tanda hati yang sehat dari racun iri hati. Orang yang hatinya penuh sukacita tidak memberi ruang kepada iri hati dan kebencian. Karena percaya pada rancangannya Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kita latih diri kita untuk selalu bersukacita. Dan untuk bisa bersukacita itu memang harus saudara latih dari diri saudara. Saudara harus ambil keputusan itu. Saya mau bersukacita atau tidak. Saudara boleh berdoa terus sama Tuhan. Tuhan berikan saya sukacita. Tetapi kalau saudara sendiri tidak mau mengambil keputusan. Oke, saya mau tinggalkan iri hati. Saya tidak mau mengeluh. Sekalipun saudara berdoa 40 hari 40 malam tetap tidak akan ada sukacita. Karena sukacita itu keputusan saudara. Saudara mau ambil atau enggak? Saudara mau bersukacita atau enggak? Maka sebagai penutup Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, tentang iri hati, membuang iri hati dan kepahitan dalam diri kita. Kita harus ingat bahwa kalau kita terus biarkan iri hati dan kepahitan itu ada di dalam kita, maka hanya akan membuahkan kejahatan. Kita akan hanya merancangkan hal-hal yang tidak baik, melakukan dosa-dosa yang lain. Yang kedua, ketika ada muncul perasaan iri hati, sebelum itu berkembang menjadi sebuah kepahitan, segera engkau berdamai dengan kenyataan. Engkau terima
Kalau memang keadaan orang lain lebih baik, ya sudah, nggak apa-apa. Mari kita evaluasi. Kalau memang kita pikir kita sudah lakukan semua yang terbaik dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi hasilnya tidak sebanyak orang itu, ya nggak apa-apa. Makanya firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jerih lelah tidak. Artinya hasil itu Tuhan yang atur. Yang saudara harus fokus, saudara dan saya harus kerjakan adalah apakah dalam prosesnya untuk menerima berkat Tuhan itu, kita sudah melakukannya dengan benar. Kita sudah bekerja dengan baik. Kita sudah bekerja dengan jujur. Kita miliki sukacita daripada Tuhan. Bukan karena apa yang kita miliki, tetapi siapa yang menyertai kita. Selama kita punya Tuhan, percayalah, Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Itu janjinya. Dia akan mengangkat engkau terus naik dan bukan turun. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju.